Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali jabil nabi wa rasulih wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ana khususan li mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharain amin. Wa li jami' masyayikhina wa syaikhi masyayikhina wa li jami' ustadina wa ustadi ustadina wa li jami' awliya tis'ah wa li jami' awliya fil Indonesia wa li jami' awliya fid dunya wa li jami' muassis Jami'ah Nahdlatul Ulama radhiyallahu anhum wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin. Allah ta'ala yahmina bi himayatihim wa yumidduna bi madadihim wa yanfa'una bi barakatihim wa adwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid dunya wa dunya al akhirah wa li qada'i hajatina min hawaijina al akhirah sallallahu maqasidana wa yassarallahu umurana wa dunya al akhirah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan dan kenikmatan kepada kita sehingga pada malam hari ini kita masih terus diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu agenda rutin kita, yaitu kegiatan Rijalul Ansor yang kita kemas dengan istighosa dan kajian kitab. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita ketambahan saudara baru yang dengan harapannya adalah dengan bergabung semakin banyaknya teman baru kita, semakin kokohlah tali persaudaraan kita yang kita ikat dalam organisasi bersama, yaitu Ansor, Banser dan Rijalul Ansor yang semuanya ada dalam naungan Nahdlatul Ulama. Dan semoga semuanya yang ada terus diberikan keistiqomahan untuk tetap bisa berperan aktif untuk menebarkan kebaikan dan istiqomah juga tetap menjadi orang yang baik. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengingatkan kepada kita dalam setiap beramal hendaklah kita menata niat kita. Kenapa kok itu yang harus saya sampaikan? Karena mau tidak mau untuk saudara-saudara kita yang alhamdulillah atas karunia Allah baru bergabung, pertama yang memang harus kita tancapkan di dalam hati itu adalah niat pertama ketika kita itu mau melakukan sesuatu. Dan itu yang memang diingatkan oleh Rasulullah, di mana beliau jelas bersabda,
innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua apapun amal yang akan kita lakukan itu juga tergantung kepada niatnya. Dan ketahuilah di dalam kitab Hikam itu dijelaskan kayak gini. Ini ini adalah pemberitahuan untuk diri saya pribadi, dan kebetulan ada saudara kita yang baru dan juga ingin mengingatkan kepada teman-teman kita yang sudah lama bergabung. Di dalam kitab Hikam itu dijelaskan seperti ini. Wa min alamatin najahi fil bidayah. Jadi wa min alamatin najahi fil nihayah ar-ruju'u ilallah fil bidayah. Yang artinya itu adalah barang siapa yang ingin sempurna dan ingin selamat dan ingin sukses pada akhirnya, yaitu apabila di awal-awal dia sudah menggantungkan semua proses amal perbuatan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok itu yang harus saya sampaikan? Ya karena ketika nanti sampean bergabung dalam sebuah organisasi, dan dalam hal ini itu adalah Nahdlatul Ulama, dan kita ada dalam bagian kecil daripada Nahdlatul Ulama, yaitu Banser, Ansor, dan Ridalul Ansor. Kita nanti akan bertemu dengan berbagai macam karakter yang tentu belum sama dengan karakter yang awal kita miliki sebelum kita berada di luar organisasi. Di sanalah niat pertama kita itu berperan, karena ketika kita sudah kumpul dalam satu wadah, mau tidak mau kita harus saling menurunkan ego demi tetap utuhnya sebuah kelompok atau organisasi. Mun pada pun kerengan nengi setong kenengan karena ia tak kira jadi sebuah organisasi. Dan insya Allah mungkin teman-teman yang lebih lama itu mungkin sudah beberapa kali mengalami goncangan, jadi dulu banyak akhirnya ngurangi. Ya sudah, tidak apa-apa, tidak perlu heran. Dan di dalam kitab Hikam itu juga sendiri, kadang meskipun kita anggap senior tapi kok penggaweane koyok gini, nah, kadang seperti itu sudah biasa, biasa, dan itu bagian daripada dunia. Dan itu juga yang sudah diingatkan di dalam kitab Hikam, bahwasanya dunia itu isinya seperti itu. Dunia itu diciptakan pasti tidak akan pernah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan sebagai sesuatu yang sempurna. Jadi kenapa hikmahnya itu dunia itu tuh kok diciptakan mesti tidak sempurna? Kenapa? Karena biar kita itu sadar di mana tempat kembali kita. Kalau sempurna dunia, tentu kita akan lupa di mana tempat kembalinya kita. Maka nampian mau urusan dunia apapun itu, baik itu organisasi, kok tidak diniatkan lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak akan bertahan, gak akan bertahan. Ya sama seperti saya, ya kan, saya ya kadang sendiri cuma 2 orang 3 orang ketika membuka padahal itu sudah jadi amanah organisasi yang harus dilaksanakan. Nah kebetulan di LPM ya cuman kebetulan saya yang ditunjuk, ya tetap saya laksanakan, padahal itu sudah dijadikan amanah. Makanya itu sekali lagi yang pengen saya ingatkan di dalam kitab saling mengingatkan di sini itu, di dalam kitab Hikam itu dijelaskan seperti itu. Wa min alamatin najahi fin nihayah ar-ruju'u ilallah fil bidayah. Barang siapa yang ingin sempurna, sukses hasil akhirnya, maka hendaklah mulai dari awal tancapkan apa yang kita lakukan itu dikembalikan lagi sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dunia organisasi yang kita bentuk ingin menciptakan sesuatu yang baik, di dalamnya pun itu belum tentu semuanya itu baik. Tapi dari semua yang tidak baik, dengan adanya organisasi harapannya saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Itu harapannya.
Semoga dari apa yang saya sampaikan semoga menjadi pengingat untuk diri saya pribadi, dan semoga juga menjadi bahan renungan kepada teman-teman agar nanti bisa menjaga istiqomahnya untuk bergabung dalam membangun kebaikan. Kebetulan kita sekarang lewat Banser, lewat Ansor, dan lewat Rijalul Ansor. Itu saja. Kenapa? Karena pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Nasha'ihul Ibad. Itu adalah pokok-pokok atau prinsip-prinsip pokok yang ada di dalam agama Islam sebagai bentuk pengabdian kita dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini itu di dalam kitabnya, baik kita bacakan redaksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidawu as-sabi'atu kang kaping 7 wa salasunanat 30. Berarti ini adalah maqalah ke-37. Ini merupakan bab terakhir dari bab petuah yang ada di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, yang isinya itu 4. Besok yang akan datang insya Allah akan kita mengaji di tetap di Rijalul Ansor, itu masuk pada bab yang kelima. Jadi ini kitab ini kan isinya fatwa hadis yang isinya 4. Besok masukkan ke hadis yang isinya itu 5. Apa makalah? Makalah yang ke-37. Wa qala dawu sinten ba'dul hukamai setangai wong kang ahlul hikmah. Hukama wong kang ahlil hikmah. Siapa ahlul hikmah? Ahlul hikmah itu bukan cuman sekedar orang alim, tapi orang yang sudah sanggup mengetahui ilmu syariat lengkap dengan hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Biasanya dikatakan ahlul hikmah, di sini itu bahasanya hukama. Atau sebagian ulama itu mengartikan hukama itu adalah orang alim yang banyak bisa diambil manfaatnya. Ya karena ada orang alim tapi nggak bisa diambil manfaatnya. Qala ba'dul hukama, berkata siapa sebagian dari orang ahlul hikmah. Apa kata beliau? Jami'ul ibadati utawi sakabehane pengabekti atau ibadah minal ubudiyati kang saking sifat pengawulah ai min arkanil islami tegese kang saking kang metu saking pira-pira rukune Islam iku arbaatun ono papat pira-pira pakerti minal khusoli tegese saking pira-pira pakerti. Kata Ba'dul Hukama dikatakan ada 4 prinsip pokok yang kita tahu dari rukun Islam. Rukun Islam itu ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Nah itu kalau disarikan ada beberapa prinsip yang kemungkinan rukun Islam itu akan terlaksana dengan baik. Bahkan semua hal yang ada di dalam agama kita itu akan terlaksana dengan baik apabila kita memegang 4 prinsip ini. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah di sini dikatakan al-wafa'u bil uhudi, nyatane nuhoni bil uhudi kelawan piro-piro janji. Wa utawi al-wafa' bil uhud iku ada faraidillahi ta'ala, nakani piro-piro fardune Gusti Allah ta'ala. Itu yang pertama. Yang pertama itu adalah memenuhi janji. Jadi kita beragama Islam, nyeker rukun Islam, sampean pun beransor, berorganisasi, itu kan terikat dengan janji. Maka ketika prinsip janji itu sampean pegang dengan baik, maka semua yang sampean laksanakan itu pun akan berjalan dengan baik. Begitu juga rukun Islam kita. Rukun Islam kita itu kan isinya kan fardu. Makanya di sini itu al-wafa' bil uhud itu maksudnya itu adalah melaksanakan semua yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus itu. Harus, karena itu bagian dari yang kita janjikan lewat syahadat. Itu yang pertama. Maka kalau kita tidak istilahnya al-wafa' bil uhud,
kalau kita tidak memegang janji yang pertama kita katakan, baik kita dalam sholat ini, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, ya kan. Terus kalimatannya itu di sana ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidupku matiku itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita teguh pegang itu, kalau kita teguh pegang itu, insya Allah api. Tapi nyapo kok gak tahu ono wong itu iso melaku lurus api terus, dia itu pada intinya dia lupa akan janji awal. Jadi kadang sholat telat, ya lali. Aslinya itu adalah lupa pada janji awal kalau sholat itu diperintahkan sesuai tepat pada waktunya. Ya kan, aqimis sholata innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan, dalilnya itu. Jadi dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu didirikan kanat alal mukmin kitaban mauqutan, jadi waktunya sudah ditentukan. Makanya kita lupa pada janji itu. Atau kalau tidak lupa, ya kengpolan aja tak tahu. Tapi insya Allah tahu, mohon sholat itu harus dilaksanakan tepat waktunya. Tahu kan? Tahu, pasti tahu. Nah itu kenapa pertama mereka itu lupa akan janji. Tapi kenapa kok tidak dilaksanakan? Ya itu isinya dunia tidak pernah diciptakan oleh Allah dalam bentuk sempurna. Meskipun kita tidak sempurna sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan memaksakan diri untuk menghadap kepada Allah, nunggu diri kita sampai sempurna. Pelajaran yang kemarin itu dikatakan siru ilallahi urjan wa maka siro. Jadi teruslah berjalan di jalan Allah meskipun kita dalam kondisi tidak sempurna. Karena kadang gini, ketika kita mau sholat tepat waktu, ya kan, kok sholat mau tepat waktu takut ria, misal kalau takut ria kan bagus, ya kan, sholat tepat waktu tidak dilaksanakan sholat gara-gara takut ria, itu kan bagus sebenarnya, bagus. Tapi gara-gara kita membebankan diri kita untuk tidak ria, akhirnya kita tidak bisa melakukan sholat tepat waktu, justru malah salah. Makanya kalau ingat dawuh yang tadi, tetaplah berjalan, mau kita riya kah, mau kita khusyuk kah, mau kita tidak khusyuk kah, tetap lakukan sholat sebisa mungkin tepat waktu. Urusan nanti kalau tidak tepat waktu, yo istighfari wahai astagfirullahaladzim, yo mun enggak, yo mun tak enggak tak kira aja balik istighfar ya, yo mun perlu kodokan kan gitu. Ya tak apa-apa, sing penting ojo leren sholati. Ya terus kayak gitu, sebisa mungkin kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kita memang diciptakan sebagai hamba yang tidak pernah sempurna. Begitu juga kita dalam melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita, termasuk kita yang ada di dalam organisasi. Jadi per masing-masingnya itu udah ada yang sempurna. Kalau tidak ada sempurna, ya sudah, jangan memaksa semuanya cocok dengan pikiran Anda. Soalnya yang biasanya membuat pecah gara-gara gak cocok dengan yang lain. Tapi apa yang harus kita buka? Yaitu kelapangan diri kita untuk bisa menerima semua dari saudara-saudara kita yang ada dalam satu organisasi, lengkap kelebihan dan kekurangannya. Itu yang pertama, karena yaitu tadi kita sudah terikat dengan janji, maka kita harus ingat kepada janji kita, yaitu untuk rukun Islam kita diperintahkan untuk melaksanakan semua apa yang telah diperintahkan dan difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama yaitu adalah menepati janji. Biasakan itu sebagai muslim, jangan seperti itu. Bahkan kalau dilihat itu ayatul munafikin, banyak yang tahu ya kan, ayatul munafikin salasun, tanda-tanda orang munafik itu 3. Iza kalama kadzaba, ketika dia berbicara dia berbohong. Wa iza tumina khona, ketika dia dipercaya
dia khianat. Dan yang terakhir, idza wa'ada khalafa, ketika dia berjanji dia berkhianat atau dia mengingkari. Itu diingat. Jadi jangan masuk ke sana. Makanya kalau misal lopot ya ngasih dul ke guru ya kan, tina tedung ya lupa dibin, padahal saya ngomong maki ya kan, ya minta sepora, minta sepora. Kenapa? Karena permintaan maaf kita itu adalah sesuatu yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah malu untuk meminta maaf atas kesalahan, karena orang yang malu mengakui kesalahan itu pertanda dia sedang menutup rahmat dari Tuhan. Itu diingat itu sudah. Jadi sampean itu kalau salah, akui dulu itu salah. Karena kalau sampean itu tidak mau mengakui kalau sampean itu salah, itu sama seperti menutup rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang pernah dilakukan musuh kita, jin, setan, dan iblis. Sudah salah tidak mentaati perintah Allah, tetap nantang. Dosanya ditunggu sampai akhir kiamat, itu tetap tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan dosa yang dilakukan Nabi Adam. Dosanya Nabi Adam itu kan keluar hanya dari nafsu, keluar dari ketidakmampuan diri, diampuni oleh Allah, ya kan? Memang betul diusir dari surga, tapi kan diberi bekal. Setan tidak sampai kiamat itu tetap tidak diampuni dosanya. Makanya kalau salah akui dulu, ya kok salah. Urusan abe gengsi sementa sepora, ya biarkan sudah, tidak apa-apa. Tapi akui dulu kesalahan. Jangan sampai menutup rahmat Allah lewat ketidakmauan kita mengakui kesalahan. Itu yang pertama, yaitu al-wafa bil nuhud, yaitu adalah menepati janji. Ya urusan lopot yang ngaki buru lah contohnya. Kita sepora. Yang kedua apa? Wal muhafadzatu 'alal hudud. Yang kedua itu wal muhafadzatu lan ngrakso alal hudud di ing atase pira-pira wates. Wa huwa utawi hudud iku ijtinabu muharramatillahi, ngedoi maring pira-pira perkara kang harame Gusti Allah, perkara kang den arame kang den haramake Gusti Allah Ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Prinsip yang kedua yaitu adalah senantiasa menjaga batasan. Yang dimaksud menjaga batasan itu bagaimana? Ya, ke hal-hal yang sudah diharamkan oleh Allah itu adalah batasan bagi kita ketika memeluk agama Islam. Maka itu batasan. Jangan sampai terjerumus kepada keharaman. Jadi yaitu tadi, kalau keharaman, kalau terpaksa terlanjur kadung, ya wis lah, gampang lah, marena misal Allahu Akbar, ya kan? Kadang kita kan, iyalah marena, kan seperti itu kan? Tapi asli kita sadar kalau panggilan sholat itu sudah datang. Tapi karena mungkin karena pekerjaan akhirnya kita kerjakan, ternyata tebebes. Nah, kalau seperti itu, tebebes seperti itu namanya haram, ya. Jadi itu namanya ceroboh. Berbeda kalau sebelum azan kita tidur. Jadi sebelum azan kita tidur. Habis itu bangun-bangun adzan asar. Nah itu tidak dosa kalau kayak gitu. Tidak dosa. Kalau yang seperti tadi itu dosa. Kita sudah diberi kesempatan untuk mendekat kepada Allah, disadarkan oleh Allah, bukan tidak diberi petunjuk. Kalau tidak diberi petunjuk, sampai tidak akan sadar kalau itu adalah panggilan sholat dan tidak akan tersentak hatinya untuk melakukan. Pasti sampai ketika mendengarkan sholat itu terhentak hatinya. Cuman kadang karena bisikan nafsu yang membuat kita tidak bersegera untuk menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga kita membentur batasan-batasan keharaman sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Terus yang ketiga itu adalah wasobru alal mafqud. Wasobru lan sabar alal mafqudi pesang ngatasi perkara kang ilang min mahbubatihi saking perkara kang den senengi. Terus kemudian yang ketiga itu adalah senantiasa berusaha sabar atas segala sesuatu yang sudah hilang, apalagi sesuatu yang kita harapkan. Biasanya gini,
untuk bisa sabar dengan sesuatu yang hilang, sesuatu yang kita cintai terus kemudian hilang, itu biasanya kalau kita bisanya sabar itu kalau kita sadar bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki itu adalah titipan. Itu sadar itu. Kalau kita bisa seperti itu, insya Allah sabar. Tapi kalau tidak bisa seperti itu, juga bakalan iso sabar. Ya, nggak bakalan kita bisa sabar. Ada beberapa hal yang harus kita sadarkan dalam diri kita. Ya, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan harus kita sadarkan dalam diri kita. Contoh seperti ini. Ada satu kalimat di dalam kitab Nasoihud Diniyah itu dijelaskan, ada satu kalimat yang kadang akan menyebabkan kita itu jauh dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalimat ini itu sering dijadikan kata kunci oleh setan atau iblis agar kita lupa pada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat apa? Kalimat lau. Kalimat lau. Lau itu artinya jek sakenga. Ya, jek sakenga. Contoh, seandainya. Itu jangan, sudah. Itu kata kunci yang sering dipegang oleh iblis untuk menjerumuskan kita agar lupa kepada takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang kalau tidak menerima takdir, fatal, Pak. Kalau orang itu tidak menerima takdir, itu fatal. Man lam yardo biqadoi. Dawuhnya Rasulullah itu. Dawuhnya Rasulullah itu, barang siapa yang tidak rela dengan ketetapanku, itu disuruh mencari Tuhan selain Allah dan disuruh keluar dari buminya Allah. Kata yang sering dijadikan kata kunci oleh jin iblis untuk melupakan kita dari takdir Allah, yaitu kata jek sake atau kalimat lau kalau di dalam kitab Nasoihud Diniyah. Contoh pertama, kalau yang saya contohkan di teman-teman sebelumnya itu kayak gini. Jadi misal sampean punya HP, ya kan, baru dapat beli dari teman yang butuh. Belinya HP itu 1 juta. Sampean beli. Aslinya harganya HP itu 3 juta. Karena teman sampean butuh, sampean beli 1 juta. Wis, sampean oleh. Nyampe di tengah jalan, ketemu dengan teman sampean. Bu, mandi HP anyar, Bu. Bu, iya kek, ki guru oleh oke ya. Bu, re anyar 3 juta rek. Beliin kok bilah. Kata teman sampean. Beliin kok bilah. Ben olehnya berapa? Ya betulan reng butuh gitu, Pak. Ya beli kok 1 juta, kok nekun pesen 1 juta. Ya wis. Ya lah beli ben kok lah 2 juta. Kata si temen, bu lu kadung coreng re anona 3 juta, bos. Pas beli 2 juta, yuk lu kadung kok ngerasa agina atau apa. Selesai ya dari sana. Nyampe di rumah sampean ambil wudhu, HP-nya jatuh ke tak melo. Nah ini tuh yang pengen saya jelaskan, wasobru alal mafqud. Kadang kita harus sabar dengan sesuatu yang hilang karena takut terjebak kepada hal-hal yang justru fatal kepada kita, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya zaman ketika HP itu jatuh, jek saking jual gitu kan oleh 1 juta nyor-nyoran, ya kan. Kata jek saking lupa kalau takdir Allah sampean itu ya cuman kehilangan HP atau kehilangan uang 1 juta. Lupa kalau itu bagian dari takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepikiran sampean akhirnya, ya kan. Nah, kepikiran termasuk kadang ketika kita itu menginginkan sesuatu misal pengen apalah, ya kan, pengen sepeda motor baru misal, akhirnya doa kepada Allah, cari sana sini amalan sebisa cepat oleh sepeda motor. Lupa kalau mintanya kita kepada Allah, sekali lagi kita sebagai seorang peminta, bukan seorang yang memerintah.
Itu namanya kita meminta kan harusnya apa caan saya beri. Enggak kadang minta amalan elakoni, iya kan? Kita oleh akhirnya yang disalahkan amalannya tak mati je minta keluar. Yang salah justru amalannya. Lupa kita minta kepada siapa dan kita lupa bahwasanya kita sebagai seorang peminta. Itu. Jadi makanya as-sabru alal maqut itu harus kita jadikan sebagai prinsip. Harus sabar. Sabar itu bagaimana? Sabar paling gampang ngempet, Pak. Ngempet. Paling mudah itu sudah. Kalau definisi sabar yang lain banyak sebenarnya definisi sabar. Cuman dari beberapa literatur yang saya baca, paling enak kalau sampean pengen ngerti sabar itu ngempet. Ngaki buru kepusung ngamuke misalnya. Keburu ngamuke otabe empat dulu, pengen marah, pengen tidak terima, empat dulu, tenang dulu sebentar. Urusan marah dia tak terima boleh, ya biasa itu sudah, tidak sabar lagi biasa. Tapi paling tidak pada saat kita menerima musibah empat kade kangkui tak nerima kayak tadi HP jatuh empat kade kan biasa aduh. Ya aduh biasa, tapi tenangkan dulu sebentar. Itu definisi sabar yang paling mudah. Karena sabar alal mafqud itu adalah prinsip agar kita bisa bertahan dan bisa baik dalam melaksanakan rukun Islam. Dan yang terakhir itu adalah waridholan ridho bil maujudi kelawan perkara kang wis maujud utawa ono. Minal maqaimi bayane saking pira-pira panganan wal malabisi lan pira-pira anggean wal masakin lan pira-pira panggonan. Yang terakhir itu adalah menerima dengan apa yang sudah ada. Jek lebur nyare setade. Saya ulangi, jek lebur nyare setade. Biasanya kita meminta seringnya sesuatu yang tidak ada pada diri kita sehingga kita minta. Padahal prinsip yang ketiga itu adalah ridho dengan semua yang ada. Logikanya gini, kalau dengan yang ada saja sampean tidak bisa mempergunakan dengan semaksimalnya, apa pantas sampean menerima sesuatu anugerah yang lebih besar yang sudah diberikan, ya kan? Sampean di pese, ya kan? Misal sampean di sejuta, nangale orang di sepeda motor deker teron dia boleh pese saya lebih banyak, saya sejuta lagi tak sampean sudah punya keinginan lain. Karena apa? Menerima terhadap potensi. Kemarin sudah saya sampaikan kepada teman-teman, menerima dengan potensi yang sudah dimiliki. Jadi menerima dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah, itu justru potensi awal untuk kita bisa mendapatkan hal yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika awal sampean sudah tidak terima, maka sampean tidak pantas untuk menerima hal lain yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu yang saya contohkan kepada teman-teman itu, contohnya sampean sekarang diberi oleh Allah atau ditakdir oleh Allah sebagai seorang petani. Pikirannya sampean pengen jadi pejabat. Akhirnya karena sampean sudah tidak terima dulu sampean sebagai seorang petani, insya Allah sampean garap pertanian pun tidak akan maksimal. Insya Allah seperti itu. Sampean atin jabat ilmu jabatan ya gak mungkin kayak dapat karena sampean itu masih ditakdirkan di dalam pertanian. Bahkan padahal banyak contoh orang yang sukses lewat pertanian. Jadi orang yang menerima terhadap sesuatu yang sudah ada itu justru potensi besar untuk bisa mendapatkan hal besar yang lain yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada dawuh yang mengatakan al istiqomah khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah dengan sesuatu yang baik itu justru lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Jadi sekali lagi, ridho dengan sesuatu yang sudah diberi itu justru potensi kepantasan kita untuk mendapatkan hal yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan setelah kita tutup kajian ini. Kita tutup kajian kali ini, semoga apa yang kita pelajari dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran alafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.